Bicara tentang mencari pasangan hidup, semua orang pasti punya banyak harapan dan punya kriteria masing-masing. Ada yang menginginkan pasangan yang mapan, ada juga menginginkan pasangan yang ganteng, yang cantik secara fisik, ada juga nih memilih pasangan yang harus pintar katanya, minimal lulusan S2, udah gitu harus di luar negeri lagi. Dan berbagai macam banyak harapan-harapan lainnya. Wajar nggak sih untuk orang buat kriteria memiliki pasangan? Tentu saja wajar sih, karena ada juga yang bilang bahwa kriteria itu dibuat supaya nantinya kita bisa memilih orang yang tepat, supaya nanti kita bisa bahagia ke depannya. Tapi ada juga yang bilang jangan terlalu pilih-pilih, nanti malah nggak dapet jodoh loh. Nah, terus gimana dong caranya kita bisa menyikapi hal tersebut? Nah, tentunya kita harus mengerti pasangan seperti apa sih yang tepat untuk kita. Nggak mungkin dong siapa aja yang ngajak nikah, masa sih kita terima? Karena kan pernikahan itu adalah sesuatu yang penting, pernikahan itu adalah sesuatu yang serius. Dan kita juga harus yakin bahwa ketika kita memasuki pernikahan dengan orang yang baik, kita juga bisa bekerja sama dengan baik. Bukan hanya mencari orang yang kita cintai, tapi orang yang juga bisa saling mengerti. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia adalah pasangan yang tepat? Dalam arti bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita punya daftar kriteria dan kriterianya itu sudah tepat, sesuai dan tidak mengada-gada. Nah, hari ini saya akan membahas 3 langkah penting untuk menemukan pasangan hidup. Yang pertama, kenali diri dan jadilah orang yang tepat. Nah, ini adalah tahap awal untuk mencari pasangan yang tepat. Adalah kamu sendiri harus menjadi orang yang tepat terlebih dahulu. Nah, di tahap ini berarti kamu harus mengenali nih. Pertama, siapa sih diri kamu? Apa sih yang kamu mau? Apa prioritas kamu? Karena tidak ada yang lebih mengenal kamu sendiri kecuali ya diri kamu sendiri. Nah, termasuk juga kedua, apa kelebihan kamu? Apa kelebihan kamu yang nantinya juga bisa membantu kamu dalam merawat hubungan yang harmonis dan romantis. Dan bukan hanya tahu kelebihan, tahu juga nih apa kekurangan kamu. Apa kekurangan atau hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Karena saya percaya semakin baik kualitas diri kita, maka orang-orang yang tertarik pada kita pun kualitasnya akan semakin baik. Yang kedua adalah temuilah orang-orang yang tepat. Temui orang baru di tempat di mana sekiranya orang-orang yang sesuai dengan kriteria kamu berada. Nah, jadi bukan hanya cari orang yang tepat, tapi cari tempat yang tepat juga untuk mencari orang yang tepat. Jadi misalnya nih, jika kamu ingin mencari orang yang religius, nah maka mungkin klub malam atau tempat dugem bukan tempat yang tepat untuk kamu mencari pasangan tersebut. Nah, ikuti komunitas yang positif, dating agency, online dating, ya bahkan juga jangan malu jika teman dan keluarga ingin memperkenalkan kamu dengan kenalan mereka yang masih single. Dan jangan lupa juga loh, pertemuan pertama belum tentu menggambarkan seseorang secara menyeluruh. Jadi, kasih waktu juga ke kamu untuk betul-betul mengenal calon pasangan kamu dengan lebih dalam lagi. Oke, sekarang yang ketiga. Sekarang waktunya untuk memilih. Dari begitu banyak pilihan, orang-orang yang menurut kamu cocok atau sesuai dengan kriteria. Nah, sekarang waktunya untuk tentukan. Nah, jadi ada rahasia nih, caranya seperti apa untuk bisa memilih. Caranya adalah kamu harus memiliki kriteria yang spesifik namun fleksibel. Nah, ini yang saya namakan dengan mematangkan kriteria. Nah, maksudnya apa? Pertama, maksudnya spesifik itu lebih spesifik, sedetail mungkin, selugas mungkin lebih baik. Contohnya, bukan hanya cari yang mapan, tapi cari yang memiliki penghasilan minimal, misalnya X rupiah per bulan. Apakah 5 juta per bulan, apakah 10 juta per bulan, atau 100 juta per bulan. Nah, jadi detail. Dan yang perlu diingat juga, meskipun spesifik, tapi coba untuk fokuskan pada sifat. Nah, contohnya nih, jika kamu ingin fokus mengurus anak setelah menikah dan mungkin kalaupun berbisnis ya paling cuma melakukan usaha sampingan yang bisa dilakukan di rumah. Nah, itu artinya kamu butuh sosok pasangan yang bisa bertanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga, pekerja keras yang akan selalu memberikan usaha terbaik. Jadi bukan hanya sekedar sekarang udah mapan aja loh, bisa juga karena dilimpahkan oleh orang tuanya, dilimpahkan kekayaan dan tanggung jawab dari orang tua, tapi mungkin sebenarnya dia juga belum mampu menjalankan dengan baik. Tapi bagaimana sejarah
dia membangun karirnya, bagaimana dia menghadapi situasi sulit, dan lain sebagainya. Nah, jadi spesifik bukan hanya dari segi pencapaian, tapi juga dari sifat-sifat dan karakter yang diinginkan. Kalau sudah spesifik, berarti berikutnya kriteria itu juga harus fleksibel. Nah, fleksibel ini adalah bagaimana kamu bisa mengetahui kriteria mana yang betul-betul penting, yang tidak bisa dinegosiasi, dan kriteria mana yang sebenarnya itu hanya tambahan. Ya, it's good to have, tapi it's not really a must. Contohnya nih, misalnya kalau sekarang selama ini, misalnya kamu fokus mencari orang yang lulus S2 dari luar negeri. Nah, namun ternyata yang kamu butuhkan tuh bukan S2-nya, kamu butuh orang yang pintar, terbuka dalam berpikir dan juga memiliki sikap kreatif. Ya, mungkin sebenarnya itu yang kamu inginkan. Dan sebetulnya itu juga bisa ditemukan di orang-orang yang lulus S2 dalam negeri atau bahkan lulus S1 sekalipun. Nah, jadi jangan hanya berpatokan pada kriteria hasil akhirnya, tapi kamu juga harus bisa merasakan interaksi nih dengan calon pasangan. Apakah dia membuat kamu menjadi versi terbaik dari diri kamu? Atau bahkan mungkin malah seringkali membuat kamu merasa down. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang akan bisa membantu kamu untuk memilih sosok mana yang cocok menjadi pasangan kamu.